Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video kita hari ini, yaitu video yang khusus membahas tentang mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Hari ini kita akan membahas salah satu teori belajar, yaitu teori belajar konstruktivistik. Di video ini nanti kita akan membahas definisi, kemudian ciri-ciri dari teori belajar konstruktivistik ini. Kemudian kita akan melihat prinsip-prinsip dari teori belajar konstruktivistik ini serta tujuan dari teori belajar ini. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dari teori belajar konstruktivistik. Bisa kalian semua baca. Teori konstruktivistik didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari. Nah, maksudnya di sini adalah teori ini mengajarkan kepada siswa untuk membentuk sendiri pemikiran atau ide atau gagasan-gagasannya sendiri. Ya, jadi pemikiran-pemikiran yang akan dikeluarkan oleh siswa itu dibentuk oleh dirinya sendiri. Ya, tidak dibentuk oleh guru. Guru hanya bersifat sebagai pemberi saran serta menjawab jika ada pertanyaan yang dirasa penting untuk dijawab yang dikemukakan oleh siswa-siswi kita. Ya. Nah, karena mengapa? Karena dalam teori ini beranggapan bahwa siswa sudah memiliki pemikirannya sendiri. Kemudian juga siswa sudah mempunyai pengalamannya sendiri. Ya, karena apa? Karena dalam teori ini beranggapan bahwa sebuah pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak seorang guru kepada siswa tanpa adanya pembentukan pengetahuan dari siswa itu sendiri. Setelah tadi secara umum kita membahas definisi teori belajar konstruktivistik. Nah, sekarang kita akan melihat definisi teori belajar konstruktivistik menurut para ahli. Di sini saya mengambil dua contoh pendapat para ahli. Yang pertama itu ada kelompok, yaitu 3 orang ahli, yaitu Glaserville, kemudian Bettencourt, and Matthew. Ya, kemudian ahli yang kedua yaitu Piaget. Nah, kita lihat definisi menurut mereka. Menurut kelompok pertama itu, mereka mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang merupakan hasil konstruksi atau bentukan orang itu sendiri. Kemudian, menurut Piaget, dia mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari pengalamannya. Proses pembentukan berjalan terus-menerus dan setiap kali terjadi rekonstruksi karena adanya pemahaman yang baru. Nah, dari pendapat dua ahli ini, kata kuncinya adalah konstruksi, ya, pembentukan. Di sana apa yang dibentuk? Struktur kognitifnya, struktur pengetahuannya. Ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengetahuan di dalam teori ini ya dapat dipahami sebagai suatu pembentukan yang terus-menerus oleh seseorang, ya, yang setiap saat mengalami reorganisasi kognitif, ya. Maksudnya apa? Nah, maksudnya itu akan ada perubahan pembentukan kognitif ketika seseorang mendapatkan pengalaman atau pengetahuan yang baru, ya. Nah, ketika dia mendapatkan informasi yang baru,
maka saat itu pula struktur dari kognitifnya itu melakukan konstruksi atau pembentukan pemikiran yang sesuai dengan informasi baru yang dia dapatkan tadi. Seperti itu. Kita telah memahami definisi dari teori konstruktivistik, baik secara umum maupun menurut pendapat para ahli. Sekarang kita akan melihat ciri-ciri dari teori belajar konstruktivistik ini. Ya, mungkin ada beberapa ciri-ciri yang menjadi ciri khas teori belajar ini. Kita lihat yang pertama, yaitu ada orientasi. Nah, apa orientasi ini kita akan lihat nanti. Kemudian yang kedua ada elisitasi. Yang ketiga ada restrukturisasi. Kemudian yang keempat ada penggunaan ide baru. Kemudian yang terakhir ada review. Nah, apa yang dimaksud orientasi, elisitasi, restrukturisasi, penggunaan ide baru, review? Nah, kita akan jelaskan. Yang pertama orientasi. Nah, orientasi ini ya, siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan memberi kesempatan melakukan observasi. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, ketika memulai proses pembelajaran, guru terlebih dahulu memberikan topik atau pembahasan yang akan dibahas dalam pertemuan itu. Kemudian, silakan siswa-siswi itu yang mengobservasi, ya, mengobservasi bagaimana mendapatkan informasi-informasi tentang teori yang diberikan guru tadi. Ya, jadi guru hanya memberikan topiknya saja atau temanya saja, yang mengobservasi adalah siswa-siswinya sendiri. Atau bisa kita katakan sebagai bentuk belajar mandiri, ya. Nah, yang sekarang sedang digalakkan di Indonesia proses belajar mandiri yang seperti ini, ya. Nah, sekarang yang kedua, ciri yang kedua yaitu elisitasi. Ya, dalam elisitasi, siswa mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster dan lain-lain. Nah, di sini ya harapannya adalah siswa mampu memberikan atau menyampaikan hasil strukturisasi pemikirannya, ya, atau mengeluarkan ide-idenya ketika dalam berdiskusi atau disuruh membuat tulisan-tulisan, poster dan sebagainya. Itu harapannya siswa itu mampu mengembangkan pola pikirnya, ya, sehingga ketika berdiskusi dia bisa bertanya, dia bisa menyampaikan saran, dia bisa menyampaikan gagasan idenya, ya. Kemudian ketika menulis dia bisa ya menuliskan ide-ide yang ada dalam pikirannya seperti itu. Nah, jadi harapannya itu siswa itu berani mengungkapkan gagasannya, seperti itu maksudnya. Kemudian restrukturisasi. Nah, restrukturisasi ini adalah ketika siswa-siswi sudah melakukan pembentukan atau konstruktisasi pemikirannya, kemudian dia itu mengklarifikasikan idenya dengan orang lain. Maksudnya apa? Supaya ide atau pola pikirnya itu menjadi benar. Apakah pemikirannya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tidak. Nah, dia mengevaluasi. Setelah dia mengklarifikasi, dia mengevaluasi. Apakah idenya itu baik, apakah idenya itu buruk, benar atau tidak, sesuai atau tidak ide dari hasil pemikirannya tadi. Seperti itu. Kemudian penggunaan ide baru. Ya, nah, tadi dia sudah memiliki informasi lama, dia sudah memiliki pengalaman lama. Ketika dia mendapat informasi baru, dia mengstrukturisasi kognitifnya atau pengetahuannya sehingga akan muncul pengetahuan yang baru. Nah, pengetahuan yang baru inilah yang diaplikasikan, ya. Maksudnya diaplikasikan apa? Dia menerapkan ide-idenya itu pada saat kapan? Pada saat waktu yang membutuhkan ide-idenya itu. Ya. Nah,
banyak situasi. Nah, apakah situasi-situasi yang banyak itu sesuai dengan ide-idenya atau tidak? Nah, kalau sesuai, di saat itulah dia mengeluarkan ide atau gagasan barunya itu. Ya. Kemudian ciri yang kelima yaitu review. Ya. Nah, review ini adalah dalam pengaplikasian pengetahuannya itu, ya, gagasannya itu perlu atau tidak untuk direvisi. Jika idenya tidak sesuai dengan keadaan atau situasi, maka diperlukannya revisi ide, ya. Atau bukan merubah, atau bisa menambahkan, atau bisa mengubah, sehingga ide yang dia miliki itu bisa sesuai dengan kondisinya. Oke, sekarang kita beralih ke tujuan teori belajar konstruktivistik. Mungkin di sini saya mengkategorikan ada 3 tujuan utama dari teori belajar ini. Ya, yang pertama yaitu menumbuhkan motivasi. Kemudian tujuan yang kedua adalah mengembangkan kemampuan siswa. Kemudian yang ketiga, membentuk siswa menjadi pemikir mandiri, ya. Nah, menumbuhkan motivasi. Nah, menumbuhkan motivasi ini harapannya adalah siswa mampu berpikir bahwa proses belajar, ya, merupakan tanggung jawab dari dirinya sendiri. Karena apa? Karena guru tidak bisa membentuk struktur kognitifnya jika siswa tidak menginginkannya sendiri. Ya, makanya proses belajar konstruktivistik ini lebih mengaktifkan pada kegiatan siswa. Ya. Nah, kemudian tujuan yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa. Nah, kemampuan yang seperti apa? Ya, kemampuan misalnya dalam proses belajar ini setelah struktur kognitifnya itu berkembang, pembentukan itu sudah dilakukan, harapannya siswa itu mampu memberikan ide atau gagasannya, berani menyampaikan ide atau gagasannya di depan kelas. Kemudian siswa berani untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian siswa mencari solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Nah, seperti itu harapannya, kemampuan-kemampuan dari dalam diri siswa itu yang harus dikembangkan. Kemudian tujuan yang ketiga adalah membentuk siswa menjadi pemikir mandiri. Nah, maksudnya pemikir mandiri adalah siswa itu diharapkan mampu menyadari kemampuan dirinya, mampu mengobservasi keadaan-keadaan di sekitarnya, mampu memberikan solusi-solusi untuk pemecahan masalahnya sendiri. Nah, hal-hal 3 macam tujuan inilah yang menjadi tujuan pokok teori belajar konstruktivistik. Oke, kita sekarang beralih ke prinsip-prinsip teori konstruktivistik. Apa saja prinsip-prinsip teori ini? Kita bisa melihat langsung saja. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, ya. Tadi sering kita jelaskan bahwa pembentukan pengetahuan itu dilakukan oleh siswa sendiri. Tidak bisa guru yang membentuk pemikiran siswa itu, tapi siswalah sendiri yang harus membentuk pemikirannya atau mengembangkan pengetahuannya sendiri. Karena apa? Karena dianggap bahwa siswa itu mampu. Ya, harapannya dengan adanya teori ini siswa itu menjadi aktif dalam proses pengembangan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid. Ya, pasti. Karena apa? Guru dalam teori ini hanya sebagai pemberi saran, hanya sebagai pengawas saja, dan yang membentuk kognitifnya yaitu muridnya sendiri, ya. Yang mencari pengetahuan muridnya, yang mengobservasi pengetahuan muridnya,
Kemudian yang membentuk atau memahami yaitu muridnya sendiri, bukan guru. Kemudian prinsip yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus. Nah, maksudnya adalah di sini murid-murid diharapkan mampu mengembangkan kemampuan yang sudah dia miliki itu secara terus-menerus. Ya, karena apa? Supaya pengetahuannya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada saat ini. Ya, jadi harus ada perubahan, harus ada penambahan terhadap pengetahuan. Ya, jadi makanya dikatakan bahwa mengkonstruksi itu harus secara terus-menerus agar disesuaikan dengan materi serta perkembangan-perkembangan yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi. Nah, tadi sudah saya senggol-senggol dari tadi, yaitu bahwa di sini peran guru itu hanya sebagai pengawas. Tapi jika dia harus memberikan saran, maka dia boleh memberikan saran seperti itu, ya. Atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit, misalnya dijawab oleh siswa kita, boleh sedikit-sedikit dia memberikan clue atau kisi-kisi sehingga siswa-siswi itu mampu kembali mengembangkannya secara utuh, seperti itu, ya. Nah, sekarang ya kita akan melihat apa ya kelebihan dari teori belajar konstruktivistik ini dari teori-teori yang kita bahas sebelumnya. Ya, kita langsung saja kita lihat. Nah, kok berpikir ya, kelebihannya kok berpikir, kemudian ada lagi faham ya, kemudian ingat, kemudian kemahiran sosial, kemudian ada menyenangkan. Apa maksud dari kelebihan ini? Kita langsung saja kita jelaskan bahwa yang pertama, yang berpikir ya. Maksudnya di sini adalah dalam proses pembelajaran, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Nah, seperti maksudnya harapan dari materi atau teori ini adalah siswa-siswi itu mampu memecahkan masalahnya sendiri, mampu membuat keputusan, seperti itu ya. Artinya ada observasi, ada penyelesaian masalahnya. Nah, harapannya pemikiran-pemikiran ini yang dimiliki oleh siswa-siswi kita nantinya. Kemudian yang kedua, paham ya. Di sini maksudnya adalah murid terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran ya. Karena terlibat secara terus-menerus dan langsung itu ya, sehingga murid diharapkan lebih paham dalam pengaplikasiannya dalam semua situasi. Nah, karena kita selalu melibatkan anak-anak itu ya, karena apa? Sesuai dengan prinsip belajar yang sering orang bilang adalah I do, I understand ya, saya lakukan dan saya mengerti. Nah, jadi ketika dia terlibat secara langsung, maka secara tidak langsung pemahaman dan pengalamannya itu menjadi lebih baik di situ. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kelebihan yang ketiga yaitu ingat. Maksudnya apa? Ya, karena murid itu terlibat secara langsung dan aktif, ya, mereka akan mengingat konsep-konsep yang sudah dipelajari itu dengan kurun waktu yang lama. Ya, dan harapannya menetap. Ya, karena dia melakukannya sendiri sehingga akan melekat di memori pikirannya itu apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia pelajari. Nah, kemudian yang keempat yaitu kemahiran sosial. Ya, kemahiran sosial ini diperoleh apabila berinteraksi dengan rekan guru dalam pembina pengetahuan, ya. Nah, maksudnya apa? Kemahiran sosial ini ketika kita aktif dalam proses belajar, maka kita akan menjalin hubungan yang baik terhadap rekan angkatan kita, rekan sekelas kita, atau sesama siswa, dan juga akan menjalin kedekatan dengan guru. Ya, sehingga dengan keaktifan kita tadi, kemahiran sosial itu akan muncul dengan sendirinya, seperti itu. Atau bisa dikatakan adalah kemampuan bersosialisasi kita menjadi lebih baik. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah
menyenangkan. Ya, kenapa menyenangkan? Karena proses pembelajaran dalam teori belajar konstruktivistik ini melibatkan siswa secara aktif, ya. Jadi siswa merasa lebih dihargai, ya. Siswa lebih merasa dibutuhkan, sehingga akan muncul rasa-rasa keinginan untuk belajar, menyenangkan, maksudnya seperti itu, ya. Jadi harapannya setiap proses belajar yang kita sampaikan itu harus menyenangkan, ya. Oke, baiklah. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat kita mengenai teori belajar konstruktivistik. Harapan saya rekan-rekan semua mampu memahami teori konstruktivistik secara baik. Saya akhiri video kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video kita hari ini, yaitu video yang khusus membahas tentang mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Hari ini kita akan membahas salah satu teori belajar, yaitu teori belajar konstruktivistik. Di video ini nanti kita akan membahas definisi, kemudian ciri-ciri dari teori belajar konstruktivistik ini. Kemudian kita akan melihat prinsip-prinsip dari teori belajar konstruktivistik ini, serta tujuan dari teori belajar ini. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dari teori belajar konstruktivistik. Bisa kalian semua baca. Teori konstruktivistik didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari. Nah, maksudnya di sini adalah teori ini mengajarkan kepada siswa untuk membentuk sendiri pemikiran atau ide atau gagasan-gagasannya sendiri. Ya, jadi pemikiran-pemikiran yang akan dikeluarkan oleh siswa itu dibentuk oleh dirinya sendiri. Ya, tidak dibentuk oleh guru. Guru hanya bersifat sebagai pemberi saran serta menjawab jika ada pertanyaan yang dirasa penting untuk dijawab yang dikemukakan oleh siswa-siswi kita, ya. Nah, karena mengapa? Karena dalam teori ini beranggapan bahwa siswa sudah memiliki pemikirannya sendiri. Kemudian juga siswa sudah mempunyai pengalamannya sendiri. Ya, karena apa? Karena dalam teori ini beranggapan bahwa sebuah pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak seorang guru kepada siswa tanpa adanya pembentukan pengetahuan dari siswa itu sendiri. Setelah tadi secara umum kita membahas definisi teori belajar konstruktivistik, nah sekarang kita akan melihat definisi teori belajar konstruktivistik menurut para ahli. Di sini saya mengambil dua contoh pendapat para ahli. Yang pertama itu ada kelompok, yaitu 3 orang ahli, yaitu Glaserville, kemudian Bettencourt, and Matthew, ya. Kemudian ahli yang kedua yaitu Piaget. Nah, kita lihat definisi menurut mereka. Menurut kelompok pertama itu, mereka mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang merupakan hasil konstruksi atau bentukan orang itu sendiri. Kemudian, menurut
Piaget, dia mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari pengalamannya. Proses pembentukan berjalan terus-menerus dan setiap kali terjadi rekonstruksi karena adanya pemahaman yang baru. Nah, dari pendapat dua ahli ini, kata kuncinya adalah konstruksi, ya, pembentukan. Di sana apa yang dibentuk? Struktur kognitifnya, struktur pengetahuannya, ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengetahuan di dalam teori ini ya dapat dipahami sebagai suatu pembentukan yang terus-menerus oleh seseorang, ya, yang setiap saat mengalami reorganisasi kognitif, ya. Maksudnya apa? Nah, maksudnya itu akan ada perubahan pembentukan kognitif ketika seseorang mendapatkan pengalaman atau pengetahuan yang baru, ya. Nah, ketika dia mendapatkan informasi yang baru, maka saat itu pula struktur dari apa namanya kognitifnya itu melakukan konstruksi atau pembentukan pemikiran yang sesuai dengan informasi baru yang dia dapatkan tadi. Seperti itu. Kita telah memahami definisi dari teori konstruktivistik, baik secara umum maupun menurut pendapat para ahli. Sekarang kita akan melihat ciri-ciri dari teori belajar konstruktivistik ini. Ya, mungkin ada beberapa ciri-ciri yang menjadi ciri khas teori belajar ini. Kita lihat yang pertama, yaitu ada orientasi. Nah, apa orientasi ini kita akan lihat nanti. Kemudian yang kedua ada elisitasi. Yang ketiga ada restrukturisasi. Kemudian yang keempat ada penggunaan ide baru. Kemudian yang terakhir ada review. Nah, apa yang dimaksud orientasi, elisitasi, restrukturisasi, penggunaan ide baru, review? Nah, kita akan jelaskan. Yang pertama orientasi. Nah, orientasi ini ya, siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan memberi kesempatan melakukan observasi. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, ketika memulai proses pembelajaran, guru terlebih dahulu memberikan topik atau pembahasan yang akan dibahas dalam pertemuan itu. Kemudian, silakan siswa-siswi itu yang mengobservasi, ya, mengobservasi bagaimana mendapatkan informasi-informasi tentang teori yang diberikan guru tadi, ya. Jadi guru hanya memberikan topiknya saja atau temanya saja, yang mengobservasi adalah siswa-siswinya sendiri, atau bisa kita katakan sebagai bentuk belajar mandiri, ya. Nah, yang sekarang sedang digalakkan di Indonesia proses belajar mandiri yang seperti ini, ya. Nah, sekarang yang kedua, ciri yang kedua yaitu elisitasi. Ya, dalam elisitasi, siswa mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster dan lain-lain. Nah, di sini ya harapannya adalah siswa mampu memberikan atau menyampaikan hasil strukturisasi pemikirannya, ya, atau mengeluarkan ide-idenya ketika dalam berdiskusi atau disuruh membuat tulisan-tulisan, poster dan sebagainya. Itu harapannya siswa itu mampu mengembangkan pola pikirnya, ya, sehingga ketika berdiskusi dia bisa bertanya, dia bisa menyampaikan saran, dia bisa menyampaikan gagasan idenya, ya. Kemudian ketika menulis dia bisa ya menuliskan ide-ide yang ada dalam pikirannya seperti itu. Nah, jadi harapannya itu siswa itu berani mengungkapkan gagasannya, seperti itu maksudnya. Kemudian restrukturisasi. Nah, restrukturisasi ini adalah ketika siswa-siswi sudah melakukan pembentukan atau konstruktisasi pemikirannya,
Kemudian dia itu mengklarifikasikan idenya dengan orang lain. Maksudnya apa? Supaya ide atau pola pikirnya itu menjadi benar. Apakah pemikirannya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tidak? Nah, dia mengevaluasi. Setelah dia mengklarifikasi, dia mengevaluasi. Apakah idenya itu baik, apakah idenya itu buruk, benar atau tidak, sesuai atau tidak ide dari hasil pemikirannya tadi. Seperti itu. Kemudian penggunaan ide baru. Ya, nah, tadi dia sudah memiliki informasi lama, dia sudah memiliki pengalaman lama. Ketika dia mendapat informasi baru, dia mengstrukturisasi kognitifnya atau pengetahuannya sehingga akan muncul pengetahuan yang baru. Nah, pengetahuan yang baru inilah yang diaplikasikan, ya. Maksudnya diaplikasikan apa? Dia menerapkan ide-idenya itu pada saat kapan? Pada saat waktu yang membutuhkan ide-idenya itu. Ya. Nah, banyak situasi. Nah, apakah situasi-situasi yang banyak itu sesuai dengan ide-idenya atau tidak? Nah, kalau sesuai, di saat itulah dia mengeluarkan ide atau gagasan barunya itu. Ya. Kemudian ciri yang kelima yaitu review. Ya. Nah, review ini adalah dalam pengaplikasian pengetahuannya itu, ya, gagasannya itu perlu atau tidak untuk direvisi. Jika idenya tidak sesuai dengan keadaan atau situasi, maka diperlukannya revisi ide, ya. Atau bukan merubah, atau bisa menambahkan, atau bisa mengubah, sehingga ide yang dia miliki itu bisa sesuai dengan kondisinya. Oke, sekarang kita beralih ke tujuan teori belajar konstruktivistik. Mungkin di sini saya mengkategorikan ada 3 tujuan utama dari teori belajar ini. Ya, yang pertama yaitu menumbuhkan motivasi. Kemudian tujuan yang kedua adalah mengembangkan kemampuan siswa. Kemudian yang ketiga, membentuk siswa menjadi pemikir mandiri, ya. Nah, menumbuhkan motivasi. Nah, menumbuhkan motivasi ini harapannya adalah siswa mampu berpikir bahwa proses belajar, ya, merupakan tanggung jawab dari dirinya sendiri. Karena apa? Karena guru tidak bisa membentuk struktur kognitifnya jika siswa tidak menginginkannya sendiri. Ya, makanya proses belajar konstruktivistik ini lebih mengaktifkan pada kegiatan siswa. Ya. Nah, kemudian tujuan yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa. Nah, kemampuan yang seperti apa? Ya, kemampuan misalnya dalam proses belajar ini setelah struktur kognitifnya itu berkembang, pembentukan itu sudah dilakukan, harapannya siswa itu mampu memberikan ide atau gagasannya, berani menyampaikan ide atau gagasannya di depan kelas. Kemudian siswa berani untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian siswa mencari solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Nah, seperti itu harapannya, kemampuan-kemampuan dari dalam diri siswa itu yang harus dikembangkan. Kemudian tujuan yang ketiga adalah membentuk siswa menjadi pemikir mandiri. Nah, maksudnya pemikir mandiri adalah siswa itu diharapkan mampu menyadari kemampuan dirinya, mampu mengobservasi keadaan-keadaan di sekitarnya, mampu memberikan solusi-solusi untuk pemecahan masalahnya sendiri. Nah, hal-hal 3 macam tujuan inilah yang menjadi tujuan pokok teori belajar konstruktivistik.
Oke, kita sekarang beralih ke prinsip-prinsip teori konstruktivistik. Apa saja prinsip-prinsip teori ini? Kita bisa melihat langsung saja. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri ya. Tadi sering kita jelaskan bahwa pembentukan pengetahuan itu dilakukan oleh siswa sendiri. Tidak bisa guru yang membentuk pemikiran siswa itu, tapi siswalah sendiri yang harus membentuk pemikirannya atau mengembangkan pengetahuannya sendiri. Karena apa? Karena dianggap bahwa siswa itu mampu. Ya, harapannya dengan adanya teori ini siswa itu menjadi aktif dalam proses pengembangan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid. Ya, pasti. Karena apa? Guru dalam teori ini hanya sebagai pemberi saran, hanya sebagai pengawas saja, dan yang membentuk kognitifnya yaitu muridnya sendiri ya. Yang mencari pengetahuan muridnya, yang mengobservasi pengetahuan muridnya, kemudian yang membentuk atau memahami yaitu muridnya sendiri, bukan guru. Kemudian prinsip yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus. Nah, maksudnya adalah di sini murid-murid diharapkan mampu mengembangkan kemampuan yang sudah dia miliki itu secara terus-menerus. Ya, karena apa? Supaya pengetahuannya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada saat ini. Ya, jadi harus ada perubahan, harus ada penambahan terhadap pengetahuan. Ya, jadi makanya dikatakan bahwa mengkonstruksi itu harus secara terus-menerus agar disesuaikan dengan materi serta perkembangan-perkembangan yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi. Nah, tadi sudah saya senggol-senggol dari tadi, yaitu bahwa di sini peran guru itu hanya sebagai pengawas. Tapi jika dia harus memberikan saran, maka dia boleh memberikan saran seperti itu, ya. Atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit, misalnya dijawab oleh siswa kita, boleh sedikit-sedikit dia memberikan clue atau kisi-kisi sehingga siswa-siswi itu mampu kembali mengembangkannya secara utuh, seperti itu, ya. Nah, sekarang ya kita akan melihat apa ya kelebihan dari teori belajar konstruktivistik ini dari teori-teori yang kita bahas sebelumnya. Ya, kita langsung saja kita lihat. Nah, kok berpikir ya? Kelebihannya kok berpikir, kemudian ada lagi faham ya, kemudian ingat, kemudian kemahiran sosial, kemudian ada menyenangkan. Apa maksud dari kelebihan ini? Kita langsung saja kita jelaskan bahwa yang pertama, yang berpikir ya. Maksudnya di sini adalah dalam proses pembelajaran, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Nah, seperti maksudnya harapan dari materi atau teori ini adalah siswa-siswi itu mampu memecahkan masalahnya sendiri, mampu membuat keputusan, seperti itu ya. Artinya ada observasi, ada penyelesaian masalahnya. Nah, harapannya pemikiran-pemikiran ini yang dimiliki oleh siswa-siswi kita nantinya. Kemudian yang kedua, paham ya. Di sini maksudnya adalah murid terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran ya. Karena terlibat secara terus-menerus dan langsung itu ya, sehingga murid diharapkan lebih paham dalam pengaplikasiannya dalam semua situasi. Nah, karena kita selalu melibatkan anak-anak itu ya, karena apa? Sesuai dengan prinsip belajar yang sering orang bilang adalah I do, I understand ya, saya lakukan dan saya mengerti. Nah, jadi ketika dia terlibat secara langsung, maka secara tidak langsung pemahaman dan pengalamannya itu menjadi lebih baik di situ. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kelebihan yang ketiga yaitu ingat. Maksudnya apa? Ya, karena murid itu terlibat secara langsung dan aktif, ya, mereka akan mengingat konsep-konsep yang sudah dipelajari itu dengan kurun waktu yang lama.
ya, dan harapannya menetap. Ya, karena dia melakukannya sendiri sehingga akan melekat di memori pikirannya itu apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia pelajari. Nah, kemudian yang keempat yaitu kemahiran sosial. Ya, kemahiran sosial ini diperoleh apabila berinteraksi dengan rekan guru dalam pembina pengetahuan, ya. Nah, maksudnya apa? Kemahiran sosial ini ketika kita aktif dalam proses belajar, maka kita akan menjalin hubungan yang baik terhadap rekan angkatan kita, rekan sekelas kita, atau sesama siswa, dan juga akan menjalin kedekatan dengan guru. Ya, sehingga dengan keaktifan kita tadi, kemahiran sosial itu akan muncul dengan sendirinya, seperti itu. Atau bisa dikatakan adalah kemampuan bersosialisasi kita menjadi lebih baik. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah menyenangkan. Ya, kenapa menyenangkan? Karena proses pembelajaran dalam teori belajar konstruktivistik ini melibatkan siswa secara aktif, ya. Jadi siswa merasa lebih dihargai, ya. Siswa lebih merasa dibutuhkan sehingga akan muncul rasa-rasa keinginan untuk belajar, menyenangkan, maksudnya seperti itu, ya. Jadi harapannya setiap proses belajar yang kita sampaikan itu harus menyenangkan, ya. Oke, baiklah. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat kita mengenai teori belajar konstruktivistik. Harapan saya rekan-rekan semua mampu memahami teori konstruktivistik secara baik. Saya akhiri video kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.